Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Insiden teror bom ikan atau bondet yang terjadi di rumah Kusairi, Ketua KPPS di Desa Nyalu Budaya, berlanjut terhadap pemeriksaan saksi-saksi. Insiden pelemparan bondet yang terjadi di rumah salah satu petugas penyelenggara pemilu oleh orang tidak dikenal di Pamekasan, Jawa Timur saat ini berlanjut terhadap pemeriksaan saksi-saksi. Polres Pamekasan melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi termasuk pemilik rumah, yakni Kusairi, guna dimintai keterangan seputar insiden tersebut. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Kaisar menjelaskan, selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Polres Pamekasan juga menghimpun beberapa informasi dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Pamekasan terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa motif dari pelemparan ini dan sekaligus segera menangkap pelakunya. Rumah milik Kusairi, Ketua KPPS 06 di Desa Nyalu Budaya, rusak akibat ledakan bom ikan yang diduga dilempar orang tidak dikenal. Polres Pamekasan menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden teror ledakan bom ikan yang menimpa rumah milik Kusairi. Kejadiannya itu malam Senin sekitar pukul 3, itu menurut tetangga. Kan karena waktu peledakan itu saya tidak mendengar, cuma kaca yang sebelah kamar saya jatuh, dikira lemari ataupun rak piring roboh. Jadi saya langsung dari pintu sebelah barat keluar ke timur. Setelah di timur saya ketemu dengan tetangga saya, terus kemudian dia itu di rumahnya sampian yang terjadi itu. Maka saya terkejut. Saya akan mendengarnya dari luar pagar saya bahwa kejadian itu di rumah saya. Dari Humas Polres Pamekasan, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Palopo terus menunjukkan perhatiannya kepada petugas penyelenggara pemilu 2024, khususnya mereka yang tumbang saat tengah menjalankan tugas. Tak tanggung-tanggung, Kapolres Palopo bersama tim lalui daerah pegunungan untuk bertemu langsung dengan petugas pemilu yang jatuh sakit. Proses perhitungan suara di Kota Palopo masih berlangsung di sejumlah kantor kecamatan. Hal tersebut membuat Polres Palopo tidak lepas untuk memberikan perhatian kepada petugas penyelenggara pemilu 2024. Khususnya petugas yang drop saat menjalankan tugas hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Seperti anggota KPPS Nur Hanifa yang mendapatkan kunjungan dari Polres Palopo di Rumah Sakit Umum Saweri Gading. Dirinya merasa sangat bersyukur dengan kehadiran Kapolres Palopo yang didampingi Kabaren AKP Samsyuddin. Sangat bersyukur karena telah datang kemarin. Mungkin terima kasih. Ini gejala sakitnya apa sih, Dek? Kemarin sakit kepala, pusing, sama sakit perut. Dari diagnosa dokter apa? Lambung. AKBP Safi Nafsikin bersama tim juga menyempatkan untuk mengunjungi petugas PPK Padang Lambe yang kini dirawat di rumah. Perbincangan hangat pun tergambar bersama petugas PPK yang kondisinya kini semakin membaik setelah sebelumnya juga sempat dilarikan ke rumah sakit. Sangat bersyukur alhamdulillah karena beliau datang di rumah kami. Sudah satu kesyukuran buat kami. Ya, asam lambung naik, kumat, kemudian kurang istirahat. Awal kejadiannya kemarin jam 7 malam saya langsung artinya Drop begitu ya, Pak? drop langsung. Jadi pas saya sementara jalan juga langsung jatuh.
Jadi dibawa ke rumah sakit jam 7 malam. Tiba di rumah sakit sudah ini, belum sadar jam 12, jam 1 malam baru sadar. Dari Palopo kita bergeser ke Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Reki melakukan pengecekan peralatan pengendalian massa Satsamapta Polres Kebumen. Pengecekan dilakukan di halaman Mapolres Kebumen, Jawa Tengah bersama Wakapolres Kompol Muhammad Nurholis. AKBP Reki mengatakan pengecekan dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan Dalmas agar saat digunakan dalam kondisi siap. Seluruh peralatan Dalmas yang berada di gedung Satsamapta dikeluarkan, lalu dilakukan pengecekan satu persatu. Pengecekan ini merupakan pengecekan rutin dan berkala untuk mengetahui kondisi peralatan. Kasih Humas Polres Kebumen AKP Heru Sanyoto menambahkan peralatan yang diperiksa mulai dari tameng, tongkat Polri, seragam PHH, apar, pelontar gas air mata, serta anjing pelacak K9. Di unit K9 Satsamapta Polres Kebumen, Kapolres juga melakukan pengecekan kebersihan kandang, kesehatan satwa, hingga suplai nutrisinya. Selain peralatan, sejumlah kendaraan dinas milik Satsamapta juga dilakukan pengecekan, mulai dari kendaraan Amor Weather Cannon, kendaraan patroli, kendaraan K9, sepeda motor patroli, hingga mobil penerangan yang biasa digunakan untuk pengendalian massa juga tak luput dari pengecekan. Pengecekan yang dilakukan juga sebagai antisipasi pengamanan rangkaian tahapan pemilu yang belum usai. Meski di Kebumen situasi Kamtipmas berjalan sangat kondusif. Namun Polres Kebumen masih menyiagakan personil melalui operasi Mantap Berata Pengamanan Pemilu 2024. Ditsamapta Polda Jateng melaksanakan giat supervisi dalam rangka pengecekan personel dan perlengkapan Damas Nusantara. Hal ini sebagai upaya preventif dan cipta kondisi pasca pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Polda Jateng melaksanakan giat supervisi Ditsamapta Polda Jateng dalam rangka pengecekan personel dan perlengkapan Dalmas Nusantara di Satuan Wilayah Jajaran Polda Jateng. Kegiatan berlangsung di halaman Polresta Pati, dihadiri Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jateng, AKBP Basuki, dan Wakapolresta Pati AKBP Dandi Aryo Yustiawan, beserta para jajarannya. AKBP Basuki melakukan pemeriksaan administrasi dan sarana prasarana pendukung fungsi Samapta Polresta Pati. Mulai dari pemeriksaan peralatan patroli, kelayakan kendaraan bermotor, senpi, dalmas, hingga peralatan SAR, hal ini sebagai upaya preventif dan cipta kondisi pasca pemungutan dan perhitungan suara pemilu tahun 2024, sekaligus sebagai unit reaksi cepat apabila terdapat gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polresta Pati. Saya sering di wilayah Pati dalam rangka di luar jam dinas, entah kegiatan apalah di luar ini, tapi saya memahami dinamika di wilayah hukum Polresta Pati sangat dinamis, masyarakatnya sangat semangat untuk berkarya, berusaha. Kemudian kesempatan sore ini sengaja saya memutar ke seluruh jajaran Pati Raya dalam rangka untuk yang pertama mengingatkan kesiapsiagaan kita, walaupun kemarin kita sudah melaksanakan pengamanan pesta demokrasi dalam keadaan aman dan kondusif secara keseluruhan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.